Ya, jadi ini tangan ibu itu ditutup karena kalau dibuka numbur. Ini numbur gitu ya Bu ya? Ya Allah, numbur. Jadi memang yang terlihat sama saya tuh kayak ada siluman buaya, siluman ikan. Allah Akbar. Allah Allah. Allah, jaga. Allah Allah. Allah, astagfirullah. Aku hanya Menutup apa? agar tak terlihat. Kamu yang mau dipotong, kamu selamat. Babila Harut wa Marut. Mengesankan, tadinya saya udah nggak ada harapan, sekarang aja. Ya, bahagia lihat ibu saya sekarang. Jadi ini pasien Ibu Arya dari Majalengka sudah datang pagi-pagi, padahal jadwalnya masih lama jam 2. Nah, dia lagi parkir di depan sana, mau aku suruh ke sini. Biar parkirnya di halaman kita saja. Selamat datang. Mobilnya pindah sini, Bu. Silakan. Ya, silakan masuk. Buka, Ya. ininya dibuka. Jadi ini tangan ibu itu ditutup karena kalau dibuka numbuh Bu. Ini tumbuh gitu ya Bu ya? Iya. Ya Allah, numbuh. Habis itu harus dipakai apa, gunting kuku ya? Buku. Nah, Iya, ini gitu. hasilnya kayak gini nih. Apa ini ya? Semacam kayak duri ikan atau apa ya? Apa sisik atau apa nih? Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya, kita petik pelajaran dari dalamnya dan kita carikan solusinya. Hari ini sudah ada keluarga dari Majalengka. Ini adalah Ibu Arya, usianya 58 tahun ya. Diantar oleh putrinya ini Teh Wati, usianya 43 tahun. Ya. Jadi Ibu Arya ini mengalami kejadian keluhan di luar nalar sudah dari 2011 ya. Berarti sudah sekitar 14 tahun. Kalau menurut saya ini penyakitnya aneh dan ini kasus yang baru gitu. Beliau itu tangannya selalu keluar apa ya, numbuh ya. Gimana Teh, ceritain Teh? Seperti kayak duri ikan atau apa tuh suka numbuh tiap hari diambilin terus pakai gunting kuku tuh, tapi tiap hari muncul gitu. Terus muncul Itu di jari tangan saja atau di jari tangan, di seluruh tubuhnya. coba Bu tunjukin Bu, tangannya itu sampai diplastikin kayak gini. Soalnya kalau nggak diplastikin itu yang apa seperti tulang ikan ya? Iya. Itu numbuh itu nyangkut-nyangkut di baju katanya kalau pakai baju. Oh gitu. Iya, terus Enggak. Kalau kena kulit sakit gitu. Oh, tajam. Tajam. Oh, tajam. Kalau kena itu pegang cucu saya gitu, kok ini cucunya Itu semua jari, Bu. ya semua kecil gini Bu, tunjukin gini Bu. nggak bisa nggak bisa di tuh pada bengkok gitu. Ini karena Maaf, akibat maaf ya, boleh dibuka. Ini kalau Ambilin pakai kasihan gunting. kalau dibuka jadi sakit, ngilu. Tapi kalau ditutup jadi apa ya, kayak Kayak lembab lembab kayak gitu. gini gitu. Jadi serba salah ya. iya. Nah, Enggak, itu- ini tuh lembabnya mah pakai minyak zaitun. Oh, karena pakai minyak. Oh ya udah kalau gitu. Zaitun. Kalau nggak pakai minyak mah tetap keras gitu, Keras, nggak betul. bisa itu. Nah itu seperti apa ya kalau diterjemahkan, apa sisik atau apa ya? Dikumpulin tuh jadi beberapa botol. Ini salah satunya nih, coba lihat tuh. Ya, kurang lebih 10 botol. Masya Aqua Allah. gitu. Ini yang kecil. Aduh. Biasanya aqua segini tuh udah. Aku nggak tahu deh kalau aku lihat secara dari dekat ya. Nih coba di zoom. Ini kayak sisik ikan ya, yang kering ya.
kayak apa tuh rebon ikan lah kecil-kecil teh. Rebonnya Maaf ya, mau digini. Tuh, bunyi. Jadi dia apa kering ya? Bunyi. Astagfirullah, Bu. kalau itu mah Rasanya gimana itu? ya itu kayak digigit semut, badan dia semua gerayam-gerayam kayak digigitan semut. Termasuk wajah juga? Iya, wajah juga terasa udah hampir ke mata-mata, ke bibir-bibir gitu. Bukannya hampir. Sudah? Ya, Ya Allah, Ibu. Nah, terus sudah ke dokter. Apa kata dokter? Dokter aja bingung, katanya ini dibilang mata iwak bukan, tapi nggak tahu dia juga bingung ini penyakit apa gitu. Tapi nunggu terus ya? Iya, nunggu terus. Nah, udah ke dokter, ternyata nggak dapat jawaban, terus ke alternatif sudah juga. Iya, udah nggak ada Orang perubahan. pintar. Sakit dia bukan di rumah sakit. Jadi dari Majalengka ke kota yang lebih besar ya? Iya, kota Cirebon. Oh, ke Cirebon itu. Nah, kalau yang alternatif sudah kemana saja? Ya, udah ada 5 tempat lah kira-kira, cuman nggak ada perubahan gitu. Semua di daerah Majalengka atau di luar? Di luar kota juga ada. Ada yang dari Cilacap. Ada informasi sana bisa ngobatin, Ibu Iya. datangi. Datangi. Namanya pengen sembuh ya. Iya. Nah, keluhannya selain numbuh sisik ikan apa lagi, Bu? Susah tidur, Perutnya mimpi buruk, juga agak besar, membesar gitu, kadang kenceng gitu. Membesar tuh serasanya sakit. Diisi makan sakit. Lo gitu. Iya. Kadang buang air besarnya juga kadang kayak darah gitu. Oh. Tapi kadang-kadang kayak biji kotoran kambing. Kadang-kadang. bulat-bulat hitam gitu. Iya. Astagfirullah. Kadang kalau lagi habis minum obat herbal, ada yang ngasih tahu minum obat herbal gitu ya. Nah itu kadang 500.000 dibeli aja ya. kadang itu buang airnya tuh kayak kayak gini darah. buang. Kayak gimana, Bu? Kayak gini tapi ya lemet-lemet gitu tapi kayak jadi darah itu gitu. kerlip kayak itu. Terus katanya tadi Ibu sempat cerita kayak ada yang berjalan di Iya, dalam iya, badan. iya, Gimana, kayak Bu, gitu. rasanya? Ya gitu Kayak gimana ya, kayak akar lagi gitulah. Melambat. Kayak melambat. Itu di mana? Perut, badan, Ya, semuanya. semua. Kadang di ini rambut aja Ini rontok. rambut aja tinggal dikit rontok. Jadi nunggu itu terontok. Jadi kayak katanya suka sering sebelah ini kayak gimana gitu, kayak ada yang narik-narik katanya gitu. Terus keluhannya mimpi buruk gitu pernah nggak, Bu? Mimpi apa, Bu? Ya gimana ya, Udah, nggak malamnya bisa susah tidur, tidur, jadi susah gimana tidur. mimpinya kalau mimpi Siang tengah jarang malam. tidur, malam juga paling sejam 2 jam tidurnya. Paling habis sholat maghrib 1 jam, ya udah nggak bisa tidur lagi. Sampai pagi? Iya, sampai Terus katanya nggak bisa tidur di kasur, ya, Bu ya? Iya. Tidurnya berarti di lantai, Di ubin. Nggak kedinginan? Dikasih alas juga suka nggak mau gitu, ininya suka diawas-awasin gitu. beliin kasur lantai gitu ya, khusus Nggak dipakai. nggak dipakai. Walah, gitu ya. Jadi ini keluhannya susah tidur, terus ada yang bergerak di badan, terus Perut bersisik, buncit. perut buncit. Nah ini kan sudah beberapa alternatif ya didatengin ya. Iya. Tapi ada yang sempat ada perubahan sedikit atau Ya sama sekali? mungkin sehari 2 hari apa gitu ya, tapi kembali lagi gitu, terasa lagi gitu. Apa diagnosanya dari yang sudah ngobatin? Ya katanya ada kiriman, ada yang iri gitu, ada yang nggak suka gitu. Katanya. Bisa dideteksi tetapi belum bisa diobatin ya. Gitu ya. Jadi kalau menurut Panglima sakit, Bu ya? Iya, Bu, maaf Bu, pakai aja, Bu. Apakah memang benar nih ada gangguan gaib di badannya Ibu Ariyah ini, Panglima? Ya memang ini termasuk penyakit yang aneh dan langka ini. Betul. Kalau menurut saya baru kali ini semenjak mengobati di sini mendapatkan penyakit seperti ini. Menangani gitu. kasus ini ya? Iya, kalau penyakit kulit mungkin yang rontoknya seperti ini juga udah pernah gitu. Tapi ini kan tajam katanya ya. Nah, kalau yang biasanya kayak itu kulitnya saja yang rontok seperti ini tapi nggak tajam. Iya. Nggak tajam, nggak seperti nyangkut-nyangkut gitu, nggak. Ini kalau ini kan keras berarti. Jadi kayak Keras. Nah,
Jadi memang yang terlihat sama saya tuh kayak ada siluman buaya, siluman ikan, itu terlihat juga, ada kayak kerak juga, saya dengar suaranya, kayak ada siluman tengkorak juga. Jadi ada beberapa makhluk-makhluk jahat nih yang memang mengikuti gitu dan menempel, bukan sekedar mengikuti gitu. Dan terdengar juga seperti ada siluman celeng. Itu babi. Ya, itu terdengar juga sama-sama, terlihat juga sama saya gitu. Mereka Jadi, tuh satu komplotan Bang Lima. Arahnya Satu komplotan, masih dalam satu circle kalau saya lihat, masih dalam satu apa ya kalau dibilang tuh komunitas mereka lah gitu ya. Makhluk-makhluk ini. apa benar kiriman orang? Habis itu terdengar suara kayak ombak laut juga. Terdengar suara kayak ombak laut juga yang saya rasakan. Dulu ibu kegiatannya apa sebelum masih ada suami? Apa ada jualan? Ada apa? Jualan apa ibu? Jualan paling rame dulu paling Dulu. Jadi Ya di depan rumah. Jual apa? Tuh dari mana? Ya sembako. Kalau siang, kalau pagi tuh bubur, siang tuh gado-gado, nasi gitu, bakso. Oh, dagang. Jadi ya? serba ada gitu. Berarti di kampung itu paling rame Iya dagangan paling ibu, rame. paling laris. Iya. Orang guru-guru aja dari mana-mana. Ke tempat ibu. Iya. Pelanggan ibu banyak. Iya. Dari mana? Jadi tersohor gitu. Ibu ayah tuh tersohor gitu. Di sana udah dikenal namanya ya. Waktu saya masih SMP lah, SMP pas awal-awal mulai bangkrut itu dari waktu saya aliyah. Nah, udah mulai agak menurun ya pas kelas 2, kelas 3 aliyah tuh udah nutup itu. Jadi penglihatan orang tuh toko tuh tutup terus gitu. Kayak orang makin pelan-pelan orang kayak nggak datang gitu Iya. ya ke tempat tersebut ya. Saya kan yang kalau pulang sekolah suka nungguin toko gitu ya. Enggak ada yang beli itu. Katanya sempat seharian nungguin nggak ada satupun orang datang Begitu. ya, katanya. Sampai bangkrutnya itu. Padahal tadinya ramai sekali kan. Tadinya rame banget gitu sampai apa bulan Ramadan aja habis terawih itu banyak sampai 20 sampai jam 12 lah, jam 1 itu masih ramai. Berarti awalnya pada saat masih dagang ya, Iya. kan 2011 ya, udah 14 tahun. Tapi mulai merasakan sakit itu pas waktu masih jualan atau setelah nggak jualan lagi? Setelah nggak jualannya ya. Setelah tutup tokonya baru ada keluhan. Baru timbul penyakit Awalnya ini. tuh ya cuma sedikit di Ya, jari nggak tuh tahu sih. hitam. Tapi udah ada gejala. Gejalanya tuh hitam. Jadi kayak Gosong. bukan iya kayak itu kayak ada nanahnya gitu. Awalnya. Kayak santengan kayak gitu. santengan. Terus ada nanya ke ponakannya gitu. Itu mah katanya mata iwak. Nah, katanya harus dibawa ke puskesmas. Kata dokter ini harus diamputasi. Aduh. Tapi ibu nggak mau. Untung Nanti ibu takutnya menjalar Satu gitu. ini 7 juta. Potong. Astagfirullah. Ya, Waduh. nanti ibu takutnya menjalar. Lama-lama kan akhirnya iya jadi agak mungkin menjalar gitu sampai sekarang dirasain terus. Oke, berarti emang arahnya bener kan? Ya kalau menurut pandangan batin saya sih ini memang ada sihir yang bermain gitu. Dalam darah daging ibu gitu. Karena kalau tapi ya berakibat ke medis jadinya. Jadi kulit rusak, semua rusak. Iya. Sampai ke berapa dokter ya, yang dokter kulit udah sampai dia Spesialis. juga keheranan kenapa gitu. Kalau mata iwak nggak begini katanya, kan mata iwak tuh kayak mata-mata gitu ya nunggunya tuh. Dokternya bingung. Iya. Kering dan keras. Allah Akbar. Allah. Allah, jaga. Allah. Astagfirullahaladzim. Sini Bu. Bu, ayo Bu, sini kita tanya-tanya. Siapa kamu? Manapun takkan dapat kau menghancurkan kaumku. Siapa bilang? Kamu merasa hebat gitu? Siapa bilang? Karena Jangan berobat sombong kamu. kemana-mana belum sembuh, jadi makhluknya ini sombong Bu. Kamu Jangan nggak akan sombong bisa kamu. mengobati katanya. Apa niat tujuanmu? Bahkan laki-laki itu pun
Kenapa? Telah pergi lebih dulu meninggalkan. Maaf, suami ibu meninggalnya karena apa? Sakit apa? Komplikasi. Berapa tahun yang lalu? Berapa tahun ya? Hah? 2003 ya. Oh, 2003 apa 2023? 2023. Oke, berarti sekitar 2 tahun yang lalu. Oh, baru berarti. Apa yang kau perbuat untuk keluarga ini? Kenapa? Hubungannya apa dengan suaminya ibu yang meninggal? Apa itu ada campur tanganmu? Kalau mau masuk, masuk aja sebelah sana. Nggak apa-apa, boleh. Boleh, kalau mau. Sini kalau mau ikut nanya, boleh. Aduk. Organ tubuh itu. Dia aduk-aduk organ tubuh ibu. Pengakuannya Apa setan. maksudnya? Tapi ibu ngerasa memang ya ada yang berjalan di badan kan? Tujuannya untuk apa? Biar apa? Melihat kesengsaraan. Siapa yang nyuruh? Kenapa kamu pengen ibunya sengsara? Salah apa ibunya? Dia ngelihat ke Teh Ita. Karena nanya siapa yang suruh. Tak jauh dari pandangan matamu. Berarti orang dekat. Kalau feelingnya keluarga ibu memang ada. Ini biar gak seuzon ya, kita pertegas dulu. Laki atau perempuan? Wah, Wanita. Namanya? Ciri-cirinya? Orangnya masih hidup apa udah meninggal? Kok dia dari tadi gitu ya? Kayak mukanya di apa ya? Ditutupin apa? Allah. Astagfirullahaladzim. Awas kita waspada ya. Allah. tutup sudah. Semua yang ada dalam diri. Apa? Tutup sudah. Maksudnya usahanya kali, udah tutup ya? Oh iya, udah bangkrut ya. Jadi yang buat usahanya bangkrut tuh kalian. Kini bukan dalam golonganku saja yang ada bersamamu. Yang membuat tangan ibu numbuh itu sisik. Itu ulah kamu bukan? Kau tak menyadari binatang-binatang itu memasuki tempat. Binatang apa? Katanya kau tak menyadari. Ada binatang masuk ke apa? Yang banyak kakinya tuh lipan. Oh, kaki 1000, lipan. Sama yang kalau di itu suka berwarna tuh. Sering lihat. Masuk rumah. Yang kamu maksud tuh binatang apa? Apakah yang ditemuin oleh Tewati? Di kamar mandi sering. Gitu Bu, jalannya Bu, tangannya ngasih kode. Berabang 1000 bukan? Jadi rupanya Baru-baru mahkul ini itu. saya sering ketemu udah 3 kali tuh kalau tiap malam Jumat. Saya udah 2 kali malam Jumat tuh sering lihat itu. Itu teman kamu. Apa tujuannya datengin ke rumah ibu? Aku hanya menutup Menutup apa? tempat agar tak terlihat Oh, ibu bilang waktu oleh mata manusia.
Waktu masih dagang banyak bilang tutup, padahal nggak tutup. Iya bener kan? Iya. Tadi cerita gitu. Iya. Ini kelakuan dia nih. Warungnya terlihat Cuman tutup. kalau pas warung tutup itu ibu pindah ke pasar jualan nasi Hmm. nasi kuning tengah malam gitu jam 1-an lah ke pasarnya, kan di pasar itu 24 jam. Tapi kalau di pasar nggak ada gangguan, tetap Nggak rame. ada. Udah ada di terminal. Kalau Hmm. Jadi kalau pagi pulang. Tujuannya apa itu binatang datang ke tempat ibu? Lawanmu ada di depan mata. Pelakunya di depan mata. Iya toh. Kebayang udah orangnya. Laki, tadi bilang perempuan ya. Keributan Ya antara itu. Keributan. Setelah itu dia kan bikin terjadi, itu. kau mulai merasakan keanehan Berarti oleh lama. kulit-kulitmu. Perempuan itu mana lebih tua? Maka itu kemanapun Mm-mm. kau pergi mencari bantuan, Nah, filmnya selesai kali ini. takkan Selesai filmnya kali ini. dapat, karena ia sampai ini selalu Apa? melihatmu Oh dan gitu. mengetahui kemana kau pergi. Jadi kalau dia ibu berobat, orang itu tahu ya? Oh, terus emangnya kenapa kalau tahu berobat ke mata langit? Mau apa emangnya kamu? Diacak-acak? Bukan dijampe-jampe itu. Oh, dijampe-jampe. Itu kan Biar- jampe-jampe. Oh. Agar selalu terpenuhi oleh bangsa kami untuk tubuhmu. Iya, sebelum ke sini berpenghuni, nanti setelah di sini diusir semuanya. Maaf Bu, sebelum kemari ada gangguan enggak? Ya ini mau berangkat sehari sebelum berangkat rumah nggak bisa jalan kan? jadi nggak bisa jalan kata mungkin kan. itu kata anak saya teh, mungkin udah tahu saya nanti Mau mau berobat. Setannya gangguin. Jadi dibuat kaku. Kamu ganggu kali. ya ibunya mau ke sini? Dibuat kaku. Sakit ya? susah gitu mau Dibuat kaku. Ya, ketawa dia Bu, bener Bu. Mematikan aliran darah itu. Aliran darah. Memperlambat Memperlambat apa? Jadi disumbat darah. aliran darah. Oke. Udah berarti kamu ngaku sendiri ya. Kenapa sih kamu kok yang dendam ngerok. banget gitu loh? Tanah itu selalu terlihat. Monyet. Itu yang kerak yang saya lihat. Tadi Bang Rima udah absen nih. Mana lebih tua dari ibu? Dia atau ibu? Kamu apa tugasmu? Kalau kalian tobat aja, kalian nggak usah ganggu lagi. Tobat, insaf. Ikut saya mau. Tobat ikut saya mau masuk Islam. Aku berhasil menutup tempat itu. Bikin usaha orang bangkrut kok bangga? Dia bangga udah bikin usaha ibu tutup. Kamu sudah merasa sukses nutup usaha ibu, tapi kamu tidak akan sukses membuat ibu sakit. Sebentar lagi ibu sembuh. Terserah urusanmu. Urusanku menutup tempat itu. Urusanmu dengannya yang ada di jari-jari. Udah kamu Nah, tobat yang aja. di jari-jari ibu itu apa? Tobat Nih, kalau aja. monyet ini tugasnya nutup usaha. Nah, yang di jari-jari itu makhluk apa? Yang buat numbuh duri. Itu siapa? Sejenis apa makhluknya? Yang berakar Yang berakar. Yang berakar pohon dong. Tapi hebat juga nih ya, sihirnya ya. Ini tergolong termasuk top Kasus nih. langka ini, kasus Termasuk sihir top yang ini. langka ini. Ilmu sihir. akar Heeh. yang ada di dalam tubuhmu.
akar Akar. yang ada di dalam tanah menjadi dalam tubuhmu. Pantesan ibu kok merasa ada yang menjalar ya kan? Di badan ibu merasa ada yang menjalar itu rupanya akar, makhluk akar. Akar itu harusnya Heeh. ada di dalam tanah. Kenapa bisa di dalam? Tanah itu harusnya menjadi miliknya. Oke, Tapi tuh. jadi milikmu, maka itu akar yang ada di dalam tanah itu jadi di dalam tubuhmu. Sakit hati. Urusanku tempat itu kini telah hancur tak tutup. Ya urusanmu nutup usaha, tapi kan teman-temanmu bikin ibu sakit. Pasti kamu tahu alasannya kan? Cuma aku pengen tahu itu kok bisa numbuh di jari-jari itu makhluk apa? Maksud makhluk pohon ya? Itu jadi yang numbuh itu tuh akar gitu ya? Yang dipotongnya pun harus pakai gunting kuku. Dan akar itu mempunyai kulit-kulit yang mengelupas bagaikan kulit pohon. Oh, bagaikan kulit pohon, Bu. Kulit pohon yang mengelupas yang keras itu, makanya kan dia keras. Kalau kena baju nyangkut. Aneh ya, aku baru tahu ini tuh ada makhluk pohon di dalam badan orang. Kau periksa kemanapun, takkan dapat melihatnya, takkan dapat menemukan dari mana asal muasal itu. Ke dokter nggak ada hasil, dokternya pun bingung. Ke rumah sakit ya kan waktu itu udah Oke, udah ketahuan nih yang numbuh itu akar. Nah sekarang perut, kenapa perutnya membesar? Akar itu dapat membuat kepalamu seperti tertusuk. Betul. Oh iya Bu, gimana Bu? iya rangkanya tuh kalau itu teh Fresker sebotol tuh cuma 2 hari. Astaga. Fresh care. Yang ini tuh sakit jadi kayak gimana tuh? Rasanya seperti ditusuk. Iya, ini di sebelah ini sakit. Udah tobat aja kamu. Makanan ya? Masuk Islam, tobat, jangan menganiaya orang, menganiaya manusia. Mau ikut saya mau? Tobat. Biar jadi makhluk mulia, dicintai langit Mukanya dan gitu. seluruh alam. Ngeselin Mau? ya? Tobat mau? Sini tangannya. Ikut saya tobat. Ayo, ini Ya. udah keterlaluan Ya, kamu, udah kabur. 10 tahun lebih ganggu ibu. Dipantatin Panglima, kurang ajar nih, nggak sopan ini setan. Oh, Nanti kamu kualat kamu. Matatin orang. kamu ada kesempatan untuk diampuni loh, biar nanti kita doain Ayo, juga. tobat. Nih aku kurang Tobat baik sini. apa, aku udah kamu pantatin, aku Tangannya masih mau sini. doain kamu Tobat loh. yuk. Tobat, cebok yang bersih kamu. Ayo sini, ucap 2 kalimat syahadat. Yuk, Mau ya? mau. Kita Masuk baik Islam, loh, tobat. kita nggak jahat sama Jangan kamu ya loh. orang, nggak usah ikut Walaupun lagi kamu dukun. jahat. Dukunnya nggak usah diikutin lagi. Ayo, yuk nanti Ngajarin kita nggak benar. doain. Mau, yuk. Astagfirullahaladzim. Pilih kabur setannya. Nggak apa-apa Bu, nanti tetap kita hajar yang di badan ibu. Bismillah. Allah Akbar. Ayo kita komunikasi dengan makhluk di badan Ismi, yuk geser yuk Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah musuh ayah musuh datang ke selila. Sudah lama. Ari eta teh sok iri wae. Motifnya karena Ari ini. nempo keluarga dah teh arek naon-naon teh
Manita senang melihatnya, Nggak seneng lihat, maunya jatuh, melihat orang sukses nggak suka dia. khususnya teh keluarga kamu. Nggak suka sama keluarga ibu. Tapi ibu punya salah nggak sih sama orang itu? Biar diperbaiki ya kan? Barangkali ada yang membuat dia tersinggung gitu. Salah tidak itu mah urusan pribadi. Sebenarnya, kalaupun ada, sebaik-baik manusia harus melapangkan. Tetapi bila hati sudah dirasuki setan, itu sudah sulit. Gitu ya. Karena hatinya bukan miliknya sendiri. Dia menempatkan setan di dalam jiwanya. Sehingga melakukan sesuatu dari batinnya sendiri. Sejak dulu, kamu tidak ada musuh lain. Tidak ada yang lain. Jadi motifnya iri gitu ya? Ada huruf I-nya, benar. Di dalam namanya. Namanya ada I-nya walaupun tidak di depan. Iya. Iya benar, nah kan. Tapi Ingat, segala sesuatu ini jangan menyudutkan pandangan apa yang terjadi terhadapmu itu karena orang lain. Karena Allah menempatkan ini di dalam kehidupanmu agar kamu lebih dalam lagi menemukan Tuhanmu. iya. Kita selalu ngalah, kita selalu. Karena selama ini kalian diam. Iya, emang. Sudah tahu dijahatin tapi diam. Tak terlihat. Apa dia puas kalau melihat orang lain menderita? Ya, dia merasa kau itu harus lebih rendah darinya. Nggak mau disaingi bu. Pengennya dia paling hebat gitu ya? Nah, sebenarnya bukan hanya itu. Iya. Dan kau pun sebelumnya pun pernah dijatuhkan juga dengan orang lain pun yang sama. Yang sama Dia maksudnya? datang melakukan hal yang sama, tetapi berbeda orangnya. Melakukan hal yang sama tuh melakukan ilmu hitam. Ya, Oh. pada saat itu sebelum kau sakit, sebelum kau tutup usahamu, ada seorang pembeli. Iya. Tetapi dia punya tujuan lain terhadap warung. Apa iya bu? Laki perempuan? Perempuan Oh. semuanya. Bener. Ada pembeli. Iya, pernah bilang enak banget jualannya ya, rame banget, mau ikutan lah. Dia tapi bukan dari Iya. kampung. Bukan dari wilayah itu. Jadi Dia datang membawa sesuatu ke tempatmu. Ingatlah, kau tidak perlu memikirkan mereka. Karena mereka sudah ada yang menunggunya. maksudnya gimana? Menunggu dari perbuatannya Oh, sendiri. mereka akan Yaitu menerima pertanggungjawabannya. menerima Jadi ya? karmanya sendiri. Nyata dunia Ngeri. dan akhirat Jadi bu nggak perlu dapatkan. nggak perlu mikirin mau balas ya, nggak usah. Udah. Jadi sebenarnya kau mempunyai kelemahan di dalam fungsi hatimu. Secara medis memang ada gitu. Fungsi hatimu. Kenapa perutmu bisa membesar? Karena fungsi hatimu sangat lemah untuk menyaring. Darahmu tidak dapat mengendalikan bahan-bahan yang baik dan tidak yang masuk ke dalam tubuhmu.
yang dikatakan penyakit liver. Oh, liver. Memang iya? Dokter pernah mendeteksi liver ada masalah? Nah kan, Jadi terus? berkaitan itulah, maka kalau ada sesuatu darah yang keluar dari anggota tubuhmu, itu pengaruh dari fungsi hatinya, Iya, iya. Dari livernya ya? karena dia akan mengakibatkan itu gatal-gatal di seluruh tubuhmu. Terkadang seperti membentuk jaring laba-laba. Apa ya Bu? Benar Bu? Gitu. Oh iya benar. Ah ya Allah. Tetapi sisik itu Iya. bagian dari seperti kulit padi. Kulit Iya. padi ya? Oh iya kulit padi kan Maka keras. dia sangat tajam dan berduri karena kaitannya dengan mata pencaharian Jerami. jerami. Mata pencarian, iya kan ditutup usaha itu. Padi yang sudah mengering seperti itu, Iya yang di botol itu serem. yang dikatakan seperti duri-duri ikan. Tetapi itulah duri-duri di tangkai jerami padi Iya bukan duri ikan tapi duri yang jerami. menjadi salah satu bahan ritualnya. Jerami. Mereka ritualnya pakai itu. Dari Media sintetik. batang padi itulah, Ini melilit. karena kaitannya untuk warungnya. Tapi jago juga ya sihirnya ya. Karena bukan dari satu arah saja. Berarti ini yang sudah terdeteksi ada dua arah nih ya? Ya, Dua-duanya karena untuk urusan usaha usaha dan iri. dan iri. Besar nih. Iya. Bayangkan tersohor di mana-mana. Warungnya Tiba-tiba senyap. oh rame seperti tahu-tahu tak ada tiba-tiba sepi. kehidupan. Dasar berarti ya. Maaf pengen tahu Tapi dia mendapatkan jauh lebih menderita dari alasannya ya. Nah, itu akibat perbuatan sendiri. Yang saya ingin tanya kan ayahnya suaminya meninggal. Tadi pengakuan makhluk itu ada peran serta dia, apa benar? takdirnya karena Allah. Tetapi perjalanan kesembuhannya seperti dipersulit. Semakin lama semakin parah sakitnya. Obat tidak bekerja dengan baik di dalam tubuhnya. Karena Pantesan udah sering kontrol tapi tidak rumah sakit tapi nggak sembuh oke, sampai memang takdir meninggalnya, tapi apa lantaran meninggal itu ada unsur goibnya gitu Bu. Harus diikhlaskan ya Bu ya, semoga diampuni dosa bapaknya. Pertama, jangan ingat-ingat lagi tentang perseteruanmu. Lupakan Bu. Dan yang kedua, tentang tutupnya usahamu. Karena kalau kau sudah melupakan itu semua, berarti kau sudah membuka pintu hatimu terhadap Tuhanmu untuk memohon kesembuhanmu. Oke. Dan jangan datang kepada siapapun, datangi Tuhanmu. Ketuklah pintu. Ya. Jangan lagi langkahkan kakimu kemana-mana. Kesembuhanmu Insya Allah ini terakhir ya Bu ya. iya Harapan kita berdoa semua semoga Ibu sembuh. karena isfi anta syafi la shifa illa shifauka ala yuqadirusa. Allah lah yang memiliki atas kekuasaan segala penyakit yang kau khawatirkan. Yang tak tahu apa arti penyakitmu, Ya. dialah yang menguasainya. Benar. Iya. Dengan cara apa?
diam dalam ibadahmu. Berkuat ibadahnya berarti Bu ya. Ini maaf mau nanya, apakah yang diganggu hanya ibu atau anggota keluarga yang lain ada yang diganggu? Hanya Arya saja Oh, hanya Ibu Arya aja. yang titik pusatnya. Iya, iya. Bersyukur karena kau sangat dilindungi Allah. Biasanya sulit lolos bila manusia sudah terserang livernya Oh iya ya. Liver karena berat. darahnya sudah tidak bekerja dengan baik. Ini siapa ini? Ada dua sosok ini kayaknya. Aku sama. Aku sama. Dari leluhurnya. Gimana? Arya, Maju-maju. Ada pesan ini. waktu kecil kamu senang main di air. Apa iya Bu? Iya, ada lingkungan kolam mulu. Geser. Sini. Aku dari air itu. Ini beliau nunjukin tangan Ismi basah. Beliau makhluk dari air. Dari air tempat Ibu suka main waktu kecil. Di mana Bu? Iya, lingkungan rumah. Sungai ya? Bukan. Apa? Kolam itu adalah balong. Di lembur telo babalong. Balong itu macam Kolam ikan. Iya. Sabar. Sholat. Berdoa. Diam. Itu pesanku untukmu. Karena yang memiliki kesembuhan Tuhan kita, bukan siapa-siapa. Anak-anak ingatkan, ibadahnya jangan ditinggalkan. Maju. Oh peluk ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayun bil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Udah didoain sama leluhurnya. Sembuh Amin. insya Allah. Iya. Jadi sekarang harus bahagia, banyak tersenyum, ya. Walaupun sekarang udah tinggal. Tidak boleh mengeluh. Sekarang sudah waktunya dekatkan diri kepada Sang Ilahi. Iya. Jangan bilang sekarang tidak bisa apa-apa. Tidak, masih bisa berjalan, masih bisa bicara, masih punya hati kuat, masih punya pikiran kuat, berarti masih bisa berjuang. Sekarang yang berjuang anak-anak dalam usahanya. Sekarang Arya berjuang dalam doa, memohon keselamatan diri dan anak cucu. Itu tugas Arya. Ingat, mau melihat anak bahagia, Ya, mau mau melihat cucu bahagia, mau sembuh, Ya, mau. minta ke Allah. Jangan minta ke saha-saha deui. Allah Allahu Akbar. Mugi-mugi dina hari yang baik ini Di hari Jumat ini. Allah bukakan pintu rezeki kita semua. Rezeki untukmu adalah kesembuhanmu. Rezeki untuk yang lainnya adalah pintu rezeki yang sebanyak-banyaknya.
Hatur nuhunnya. Balik. Mimi. Manggilnya apa, Mimi? Ya, Mimi. Iya, Mimi. Mimi, tapi saya mah tinggalnya sama nenek. Oh gitu. Neneknya siapa namanya? Ae. Deden. Tetap ibumu pun mencintaimu. Iya, iya. Iya. Karena keadaan, maka kau dititipkan. Iya. Iya begitu. Iya, tinggal sama nenek ibu ya. Iya. Ibunya ibu dulu kerja. Kenapa Jualan. dititipin? Oh. Jualan. Berarti Enggak, beliau kan- pejuang juga ya? Kan nenek sama Aki udah tua, nggak ada yang ngurusin, jadi saya Iya, iya. Ya, tuh saja. Atuh nuhun atuh ieu teh anak-anak nangantarkeun orang tua. Bagen ngarawatan sing sabarnya. Ke diberkahkan ka Allah. Amin. Arek balik Azan ya? deui ka kolam. Oh, mau ke kolam dulu. Kolam tempat ibu main kecil. Mau salim dulu nggak ini cucu-cucunya nang? Ulah atuh Basah. Oh, alah basah tangannya. rasa. Lucu ini. Ayo, Ya, makasih ya, Nek. makasih ya. Terima kasih. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Waqsil amwali wa uladi wa bibni linasi ajma'in wa tabadal dawata qulu min bani alaihi salam man kana hayya wa yahikal qawlu walal kafirin wa qul mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila alal malakaini bi babila Harut wa Marun. Allahu Akbar. Wazkuruni ajkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Allah. Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Istighfar. Bismillah. Wala haula. Subhanallah. Subhanallah. Semuanya ada satu kafir. Allah. Subhanallah. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa sidqin min Allah. Zikri pada menahul. Oke, dah. Baca bismillah, baca sholawatnya. Alhamdulillah Ibu Arya sudah diterapi dan kini akan lanjut dengan mandi air doa untuk pembersihan dan pemagaran badan Ibu dari makhluk yang tidak baik. Ini ibunya nggak bisa masuk gentong, makanya kita mandinya pakai ember ya. Ya, alhamdulillah Ibu Arya sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah diberikan resep obat herbal dan doa yang harus diamalkan di rumah. Ibu ceritakan dong Bu, pengalaman hari ini bagaimana Bu? Sangat mengesankan. Iya, Tadi- sangat mengesankan. Tadinya saya ya gimana, udah nggak ada harapan, sekarang aja
Semangat lagi. semangat lagi gitu. Sebenarnya udah pasrah kan. Nah terus waktu tadi diungkap masalah gangguannya ya, kaget nggak Bu pertama kali lihat Agil Kayang? Gimana tadi? Kaget sih. Ya itu bukan orang lain. Oh ininya ya, pelakunya apa ya? Kecurigaan ke sana ya. Iya. Sebelumnya udah curiga, ternyata sekarang melihat Agil itu ketahuan ya tambah. Tapi pesannya tadi leluhur Ibu nggak boleh mikirin, Iya. lupain aja, fokus ini ibadah. Iya, saya emang pokoknya udah pasrah itu mau gimana. Terus sekarang apa Bu yang dirasakan? Tadi waktu di terapi sakit nggak? Sakit sekali. Tadi waktu diladain sakit, tapi waktu mandi, Waktu mandi ya dingin. tapi sesak napas apa enggak? Enggak ya, cuma dingin ya, menggigil. Dingin. Padahal di Majalengka udah biasa dingin ya. Di sini kedinginan, padahal setiap hari bolong. Nah ini Teteh nih yang pertama kali mengetahui Mata Langit dan nonton setiap episode. Nah sekarang kan langsung nih, gimana kesannya? Sama nggak dengan yang ditontonan itu? Iya sama. Tadinya sih ya emang dari dulu juga pengen nih gitu ya berobat ke sini nganter gitu ya. Cuman karena belum ada kesiapan gitu, cuma ya ngerasa kasihan sama ibu ya akhirnya kan kesampaian ke sini gitu. Nah kalau di nonton di YouTube-nya itu gimana? Apakah sempat kepikiran beneran nggak nih rekayasa nggak sih gitu? Nah sekarang kan ngebuktikan langsung. Oh iya, ini bukan settingan, ini udah ngelihat jelas gitu, udah ketahuan jelasnya bukan settingan lagi gitu. Membuktikan sendiri. Iya, udah kebukti sendiri. Gitu. Terus dari mediumisasi tadi mana yang paling berkesan untuk Teteh? Dari yang Mbak Ismi itu yang masuk ke Nini ya? Iya, Nini. Yang mana pesan yang mana? Pesannya ya ingat ke pesan Bapak gitu ya. Suruh akur sama saudara-saudara, saling membantu, saya tuh udah merasa gitu ya. Saya tuh merasa tanggung jawab sama adik-adik saya, sama saudara-saudara saya. Ingat pesannya Bapak itu. Karena Teteh nomor 1 ya. Iya. Alhamdulillah saya juga masih udah bisa membantu gitu adik-adik saya. Karena selama ini kan yang di toko itu saya kan buka toko ya. Toko snack itu yang bantu adik-adik saya ngajak adik-adik saya. Alhamdulillah. Kalau Teh Hita apa kesannya? Ya bahagia lihat ibu saya sekarang. Mudah-mudahan ini berobat yang terakhir. Semoga sembuh, ibu saya semangat lagi, tidak banyak berkeluh lagi. Saya udah semoga mama sehat terus. Amin. Ya Ibu semoga sehat selalu habis ini ya Bu ya. Iya. Yang penting Ibu harus banyak mendekatkan diri sama Allah ya Bu ya. Ya. Baik. Kasihan anak-anak. Iya. Lihat ibunya sakit-sakitan, kasihan orangnya sibuk semua. Tapi Ibu termasuk kuat loh. Biasanya orang kalau kena liver tuh berat Bu, tapi Ibu melewati itu masa kritis itu. Iya, udah 7 bulan berobat ke dokter. Itu harus. Itu harus disyukuri ya bagian itu ya. Ya baik Bang Rima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Ibu Ariyah ini. Ya, emang kalau kita sakit itu Allah sedang ingin memeluk kita dan dosa-dosa kita berguguran. Amin. Itu suatu hikmah yang wajib kita syukuri juga gitu. Nah, yang kedua, memang kita harus lebih dekatkan diri lagi kepada Allah, perbanyak zikir, perbanyak ibadah, ibadah wajib, ibadah sunatnya dikerjakan semua kalau bisa, dan ikhlas menjalani ujian dan cobaan Allah, karena ujian dan cobaan itu adalah kalau kita bilang jalan menuju surganya Allah gitu. Jadi benar seperti nasihat leluhur tadi, jangan diingat-ingat. Sekarang fokus saja kepada kesembuhan dan tingkatkan iman dan takwanya, karena itu yang lebih baik menurut saya yang ini harus kita jalani gitu. Daripada harus mengingat kesalahan orang lain dan keburukan orang lain yang menzolimi kita gitu. Jadi fokus sama diri kita sendiri, anak kita, cucu kita, keluarga kita,
doakan mereka, doakan diri kita, doakan leluhur-leluhur kita yang sudah tiada. Itu rasa saya yang lebih baik. Itu aja sebenarnya. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Bang Iman. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan. Hati-hati ya.